Salam saudara-saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali kita bertemu di dalam channel pelayanan interdenominasi. Dan biarlah saudara dari latar belakang apapun, mari kita bahu-membahu untuk membentuk satu kesatuan tubuh Kristus yang saling menjaga, saling melindungi, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Aktivitas kita sehari-hari semuanya juga orientasinya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita memulai renungan firman Tuhan ini. Bapa kami di dalam surga, terima kasih pada kesempatan hari ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu hidup dalam kehidupan kami, sehingga kami dilayakkan untuk menaati firman-Mu dan sampai pada kehendak yang Engkau inginkan dari kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Berfirmanlah Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Masih pada pembahasan kita mengenai kesatuan tubuh Kristus, firman Tuhan kepada Musa pada saat itu disampaikan dengan sukacita. Musa menyambut dan juga umat Israel juga menyambut. Artinya apa? Bahwa firman Tuhan disampaikan kepada hambanya yang dipakai, maka dia juga disampaikan lagi kepada umatnya. Respon yang timbul dari umat Israel pada waktu itu adalah dia setelah membaca, mendengar, dia mengiyakan dan mau melaksanakan firman Tuhan itu sendiri sesuai perintah Tuhan. Nah, saudara-saudaraku kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari situ juga kita mengambil satu pelajaran bahwa Allah ingin berelasi dengan kita. Allah ingin kita semua bekerja sama untuk terciptanya satu bangunan bait Allah. Kalau saat itu disebut tabernakel Allah. Saudara-saudara, berbahagialah kita yang masuk dalam komunitas, dalam kelompok, dalam anggota kesatuan tubuh Kristus, di mana organ satu dengan yang lain. Kalau itu tabernakel dalam tubuh manusia, itu satu dengan yang lain keterkaitan. Jadi masing-masing bekerja, bergerak sesuai dengan ritmenya, sesuai dengan harmoninya, supaya tercipta harmonisasi dalam hidup. Di situ juga ada unsur iman yang bekerja. Ada iman dan perbuatan. Firman Tuhan disampaikan kepada Musa. Musa disampaikan lagi kepada umatnya. Terjadilah iman bahwa pada saat bait Allah terbentuk, dibangun, disitulah Allah akan berhadirat. Disitulah tempat kudus, di mana bertemunya Tuhan dengan umatnya melalui imam-imam yang melayani. Dalam tugas imam-imam, mereka mempunyai porsi masing-masing. Tapi dalam kesatuan tubuh Kristus, seperti dalam tabernakel, papan jenang erat melindungi sebagai pagar, dikaitkan satu dengan yang lain, diikat dengan perak, dengan ketebusan. Dasarnya persatuan itu karena mengasihi Tuhan, karena ditebus oleh Tuhan. Jadi bukan karena individu, tetapi karena tim yang bekerja melindungi. Itu dalam arti kesatuan tubuh Kristus. Memang kalau dalam pelayanan masing-masing sudah ada porsinya. Imam-imam tentu beda dengan imam besar, tetapi inti dari semua pembangunan tabernakel adalah berbicara mengenai kesatuan, berbicara mengenai teamwork. Karena itu yang sudah Tuhan izinkan, Tuhan perintahkan kepada Musa. Di balik perintah pembangunan bait suci terkandung nilai rohani yang sangat dalam, yang sangat luar biasa kalau kita pahami untuk kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku, mari kita akan baca di dalam Keluaran pasal 25, melanjutkan pembahasan kita yang lalu, yaitu Keluaran pasal 25 ayat 8 dan 9. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci, dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Nah, saudara-saudara, dikatakan ayat 8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku.
supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Disitulah Tuhan menunjukkan iman. Iman yang dilandasi, iman kepada Tuhan yang dilandasi oleh karena kekudusan. Terus bagaimana respon bangsa Israel? Bagaimana respon Musa sebagai pemimpin bangsa Israel? Dia menindaklanjuti iman itu dengan perbuatan. Karena itulah patron yang Tuhan berikan dalam kita beribadah dan berhimpun di dalam Tuhan. Kalau saudara baca dalam ayat-ayat sebelumnya, itu ada benda-benda yang dipersembahkan, dasarnya juga kerelaan hati dan terdorong hatinya. Orang tidak mungkin mau melakukan itu tanpa didasari dengan iman, percaya, benar itu adanya. Tidak mungkin. Demikian juga Musa merespon perintah Tuhan itu dengan baik dan menyampaikan pula kepada jemaatnya dengan baik, mengkomunikasikan. Itulah komunikasi. Komunikasi adalah pembicaraan dua arah. Tuhan berfirman kepada Musa, Musa merespon. Sebagai hamba Tuhan yang baik, dia pun mengkomunikasikan lagi ke jemaat. Jemaat pun merespon dengan berkata, ya saya mau mematuhinya. Itu namanya komunikasi. Jadi Allah sumber keilmuan buat kita. Hendaklah saudara-saudara anak-anak Tuhan juga adalah orang-orang yang mau terbuka. Baik cara berkomunikasinya. Bukan menggurui. Tapi dalam berbicara selalu mengedepankan komunikasi. Komunikasi hidup kalau ada pembicaraan dua arah. Jadi bukan satu arah. Kebenaran memang datang dari Allah. Tapi kebenaran juga tidak akan terjadi efektif kalau Tuhan tidak mencontohkan cara komunikasi yang baik. Tuhan mengkomunikasikan dengan baik. Coba renungkan ayat ini. Perintahnya, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Dikomunikasikan kepada Musa supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikian harus kamu membuatnya. Kalau saudara merenungkan firman Tuhan, ini ada korelasinya dengan iman dan perbuatan. Saudara beriman masuk surga, saudara beriman menjadi orang yang baik, tapi tanpa perbuatan yang disertai dengan kebenaran itu, maka itu nilainya juga mati. Kita menyadari kita bukan orang baik, tapi kalau karena kasih anugerah Allah, maka Dia memberikan patron untuk kita beribadah, berkomunikasi, menyembah Tuhan, mempersembahkan korban melalui pembangunan tabernakel ini. Oleh sebab itu bahan-bahan yang dipakai pun melalui proses. Saudara kalau lihat kayu penaga itu atau kayu sitim itu warnanya hitam, ya, hitam itu kan kalau seringkali identik dengan warna yang jelek, ya, atau anggaplah warna yang kelam. Tapi itu bisa dipakai untuk terjadi satu kesatuan tubuh Kristus, pembangunan bait Allah. Dia juga mengalami proses dari hutan, ditebang, diukur. Nah, saudara juga sering begitu kan? Saudara sudah berbuat baik masih diukur-ukur. Orang kaya kok segitu? Itu kan karena ini. Jadi diukur-ukur sama orang. Demikian juga kayu penaga untuk membuat papan jenang itu diukur. Selalu diukur. Ukurannya ukuran manusia yang melihat.
bukan ukuran Tuhan. Seringkali kita begitu. Kita seringkali mengukur orang lain. Dia sudah berbuat begini, pasti dia gak masuk surga. Oh, dia sudah durhaka, dia kafir dan sebagainya. Ukurannya ukuran manusia. Kayu penaga untuk membuat papan jenang terjadinya persekutuan anak-anak Tuhan sebagai pagar bait suci, itu juga seringkali mengalami hal itu. Seringkali kita diukur dengan ukuran manusia, seolah-olah langkah kita tebang dari hutan belantara yang liar hidup, penuh dengan kebebasan, tiba-tiba ditebang, harus dikuliti, harus diukur, harus diperhalus. Ada kerelaan di situ. Ada iman dan perbuatan iman. Jadi saudara kalau memahami ini, saudara tidak akan kuat menahan air mata saudara menetes. Betapa saudara sudah berdosa dari lumpur yang penuh hitam, sungai yang hitam, atau apapun yang kelam. Tetapi Tuhan berbelas kasihan, memberikan perintahnya, bangun bait suci supaya aku diam di antara kamu. Lalu kebanggaan apa yang akan kita pertontonkan di depan orang? Sementara sebelum kita dibalut dengan ketebusan dengan perak, kita hanya sebatang kayu penaga dari hutan liar, hitam kelam. Bahkan harus mengalami tebang. Langkah kita seolah-olah dipangkas habis, tidak bisa berjalan. Kesenangan kita dipangkas, kesenangan dunia kita dipangkas demi terjadinya kesatuan tubuh Kristus, demi terjadinya supaya papan jenang pagar kemah suci itu berdiri tegak. Itu adalah orang-orang yang rela ditebang, dikuliti, diukur, diperhalus menjadi sesuatu yang layak berdiri tegak dengan kekuatan ikatan ketebusan dengan perak. Kalau saudara baca pembuatan ini di dalam Keluaran. Jadi apa yang kita miliki, apa yang kita dapat, layak kita membanggakan diri. Saya seringkali mengibaratkan diri saya hanya sebatas keset, saudara-saudara. Keset itu kalau ditaruh tempat rakyat jelata seperti saya dan saudara atau saya lah, ya tentu kotorannya yang nempel di keset itu banyak. Kita harus rela, orang mau masuk pintu mengenal kebenaran, keset dulu sama kita. Kita tidak boleh berontak. Keset itu bisa dipermuliakan nanti ke tempat rumah yang real estate. Tentu tidak terlalu kotor kakinya sebelum masuk rumah. Apalagi manakala keset itu sudah berada di depan pintu istana. Itu kemuliaan keset. Lalu apa yang dapat kita banggakan dengan semua itu? Hanyalah keset, hanyalah hamba, hanyalah pelayan. Saudara dan saya juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan juga apa yang perlu dibanggakan? Kemuliaan saudara, berkat saudara, itu juga tergantung yang empunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau saudara memaknai pembangunan bait suci untuk kehidupan sehari-hari, saudara akan lebih bijaksana, lebih berhikmat dalam menghadapi setiap masalah, menghadapi setiap problem yang ada. Untuk pergaulan, saudara bisa membedakan. Saudara bisa menjadi pembeda. Oleh sebab itu saudara-saudara, satu gambaran dalam Keluaran 25 ayat 8 dan 9 itu juga tertulis di dalam, kita akan baca di dalam
1 Korintus 6 ayat 19. Apa yang dimaksud dengan bait Allah yang sesungguhnya untuk sekarang ini? Mari. Ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Jadi ternyata pembangunan bait suci pada saat itu adalah gambaran sebagai bait suci yang sesungguhnya, yaitu saya dan saudara. Allah mengkomunikasikan kepada Musa, Musa mengkomunikasikan lagi kepada umat Israel. Dan sekarang kita dalam perjanjian baru tidak tahu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Oleh sebab itu, jika saudara menghendaki Roh Allah diam di dalam kamu, maka persis seperti contoh pembuatan bait suci, ada iman dan perbuatan yang nyata dari semua itu. Kalau pada zaman Musa, alat-alat yang dipersembahkan dari orang-orang yang terdorong hatinya dan dengan kerelaan, demikian juga pada saat ini kita yang hidup, maka harus ada kerelaan diri saudara menjadi bait Allah. Itu bagaimana? Imanmu harus disertai dengan perbuatan. Saudara-saudaraku, akhir-akhir ini di pelayanan SOG, yaitu Servant of God, banyak masuk pergumulan doa dan saya terbeban untuk itu. Saya percaya bahwa saudara-saudara semua yang mendengar ini orang-orang yang hebat, orang-orang yang dipakai Tuhan. Dengan doa sendiri pun Tuhan dengar doa saudara. Tetapi izinkan kami juga untuk sama-sama menopang saudaraku di dalam doa kami, di tim kecil kami ini. Supaya kita seperti pembangunan bait suci, bergandengan tangan, tidak memandang suku, ras, pendidikan, kasta dan sebagainya. Yang penting satu tujuan, demi tegaknya tubuh Kristus. Jadi orang-orang yang mencintai kesatuan adalah orang-orang juga yang menghargai tim, berkomunikasi dengan baik karena Tuhan sudah ajarkan itu. Apakah perkataan ini menyinggung orang lain? Kembalikan kepada diri sendiri. Kalau saya yang sebegitukan, apakah saya akan tersinggung? Karena anak-anak Tuhan Allah diberikan akal sehat, diberikan pikiran yang melebihi dari orang lain. Kenapa? Ada hikmat Tuhan. Hikmat tidak melukai, tapi hikmat membuat. Sang hikmat sendiri sudah mencontohkan kepada kita. Karena kedegilan kita, karena dosa kita, dia rela mati di atas kayu salib. Itulah sang hikmat. Dia tidak berbantah-bantah. Dia tidak menghakimi. Tapi dia dengan kerelaan yang merendahkan diri. Itulah hikmat. Perolehlah hikmat dengan memposisikan Yesus Kristus sebagai imam besar kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai saudara terjebak pada hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Seperti halnya Harun pernah terjebak karena lama menunggu Musa dan sebagainya. Dia membuat patung lembu, membuat api asing untuk pelayanannya. Maka Tuhan hancurkan semua itu. Kita tidak inginkan semua itu. Biarlah
roh kita menyala-nyala, tetapi roh Tuhan yang ada di hidup kita. Kalau roh Tuhan sudah ada dalam hidup kita, maka segala perkataan, segala tindakan, semua mencerminkan sang hikmat yang hidup di dalam kita. Amin, saudara-saudaraku. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi inilah seri firman Tuhan tentang kemah suci, dan kita akan terus bahas masalah ini. Ini baru introduksi tentang kesatuan tubuh Kristus dalam pola tabernakel dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bait Allah yang sesungguhnya adalah saya dan saudara. Jadi saya berdoa untuk saudara, supaya saudara tiap hari ditumbuhkan imannya, dikuatkan imannya, supaya memperoleh hikmat dari Tuhan. Intinya orang Israel membangun bait suci atas perintah Tuhan melalui Musa, yaitu ada beriman bahwa setelah membangun kemah suci, Tuhan selalu hadir dalam hidupnya. Maka dengan iman lalu perbuatan mereka mempersembahkan apa yang diperlukan untuk membangun bait suci. Segala daya, upaya, pikiran kita tercurah semua demi kesatuan di antara anak-anak Tuhan pada akhir zaman ini. Salam saudara, puji Tuhan. Doa terbaik menyertai saudara semua. Kiranya jika saudara ada yang memerlukan bantuan doa, silakan menghubungi admin di pelayanan kami. Kami siap dengan senang hati membantu saudara, menopang saudara dalam doa. Bukan kami mengecilkan saudara, kami percaya saudara orang-orang hebat, saudara orang-orang yang dipakai Tuhan. Tapi izinkan kami turut ambil bagian dalam pembangunan tubuh Kristus ini. Haleluya. Amin.